Sikap. Pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Specker di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan sebagai status mental seseorang. Allen Guy Edgley 1980. Pada tahun 1888, Lerge menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Lerge, kesiapan atau set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau task attitude. Jadi menurut istilah Lerge, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respons fisik. Dan ketika Thomas dan Zernike di tahun 1918, Allen Guy dan Edgley 1980 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 karangan pemikiran. Pertama, adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston 1928, Francis Likert 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung untuk memihak atau favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak unfavorable pada objek tersebut. Berkowitz 1972. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Cave 1928, Bogardus 1931, Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap atau attitude terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lainnya. A. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut. Suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau masyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja. Misalnya, kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dan hal-hal tertentu. Ciri-ciri sikap. Sikap tidak dibawa orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya. Sifat ini membedakan dengan sifat-sifat motif biogenesis seperti lapar, haus, kebutuhan akan istirahat, dan lain-lain. 2.
Sifat dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. 3. Sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi terhadap suatu objek. Objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap mempunyai segi motivasi berarti segi dinamis, menunjukkan ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan suatu mempermudah hidup saja. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. Bisa dilihat. Empat, pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Pengalaman pribadi. Apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara lain. Antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain bisa dilihat. B. Pembentukan dan perubahan sikap bisa dilihat. Terima kasih.